yang berwarna merah. Wa ba'duhu abyadu, kemudian sebagian lagi warnanya putih. Wa hakadha, dan seterusnya. Walahu ta'mul khawfi, kemudian di samping warna-warni rasanya itu juga ada yang seperti rasa buah pir, wal mauzi, dan rasa buah pisang, wal mismisi, dan rasa buah kismis, wa ghairiha, dan lain-lain. Ya mungkin termasuk rasa jeruk, rasa stroberi gitu. Jadi air telaga tapi memiliki aneka macam warna dan aneka macam rasa. Ini kayak sirup. Faman yasrabu minhu, maka barang siapa yang minum dari telaga tadi, yajitu ta'ma simaril jannah, dia akan merasakan, mendapatkan rasa buah-buahan surga. Dan buah-buahan surga itu oleh Allah bentuknya dibikin mirip dengan buah-buahan di dunia, walaupun rasanya beda, tapi bentuknya dibikin mirip dengan buah-buahan di dunia. Kenapa? Karena kalau tidak dibikin mirip sehingga manusia tidak kenal ini buah apa, maka manusia itu tidak akan mau memakannya. Nah, maka nanti ya surga itu ya ada pisang, ada mangga, ada jeruk gitu, ada anggur, buah-buah yang kita kenal di dunia. Tapi ketika kita makan itu rasanya beda. Bedanya itu pertama tidak membosankan, ya, tidak membuat kita nek. Kalau di dunia ini kan kita makan pisang contohnya ya, itu kalau masih satu buah gitu mungkin masih terasa enak, nanti nambah dua sudah mulai nggak enak. Suruh ngabisin satu sisir nggak bakalan habis, apalagi suatu tandan. Nah, tapi kalau di surga buah pisang satu tandan kemudian kita makan satu persatu itu rasanya beda-beda, sehingga sampai habis satu tandan itu tidak enek, tidak bosen. Itulah salah satu bedanya rasa buah surga. Walaupun bentuknya oleh Allah sengaja dibikin sama dengan buah-buahan di dunia supaya manusia itu kenal bahwa ini buah bisa dimakan gitu. Karena kalau tidak sama bentuknya orang nggak kenal nggak mau makan. Kemudian wahtulifa fi mahalihi, terkait dengan adanya telaga tadi itu para ulama berbeda pendapat. Lalu telaga itu adanya di mana? Fa'intal jumhuri, menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, annahu, bahwasanya telaganya Rasulullah itu qabla sirati, adanya itu sebelum sirat. Jadi setelah orang kubur dikumpulkan di padang mahsyar, menjalani hisab, timbangan, kemudian sebelum melewati jembatan itu melewati telaga, disuruh minum dulu, habis itu terus melewatin jembatan. Ini menurut pendapat yang pertama. Di posisi telaga itu ada sebelum jembatan. Li'anan nasa, karena sebenarnya manusia itu yakhrujuna, mereka keluar min kuburim, dari kuburnya, utosan dalam keadaan haus. Fayaridunal haudha lisurbi, maka mereka berbondong-bondong mendatangi telaga untuk minum. Itu alasan ulama yang berpendapat bahwa telaga itu adanya sebelum sirat. Wa inda ba'dihim, dan menurut sebagian ulama yang lain, annahu, bahwasanya telaganya Rasulullah itu ba'dahu, sesudah sirat. Yang pendapat kedua sebaliknya, telaganya Rasulullah itu bukan sebelum sirat tapi sesudah sirat. Alasannya apa? Li'annahu yansibu fihil ma'u minal kausar, karena air yang mengisi telaga tadi itu itulah air sungai Kausar dari surga ya. Tiada sungai di surga namanya sungai Kausar, itu airnya yang mengalir ke telaga Rasulullah tadi, yang juga sering disebut dengan istilah telaga Kausar. Wa huwa nahrul ladzi fi takhiril jannah, sementara sungai Kausar itu sungai yang adanya di dalam surga. Fayakunul haudhu ba'da sirati bijanibil jannati, maka keberadaan telaga menurut pendapat yang kedua ini itu posisinya ada sesudah sirat, di dekat surga. Jadi ini sangat logis sekali ya, sungainya kan adanya di surga terus mengalir keluar, ditampunglah di telaga dekat gitu loh.
Ini pikiran yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan setelah surga ada sirat, baru ada telaga. Kalau kita datangnya dari telaga itu, diminum dulu, nyebrang, nyampe surga. Kalau pendapat kedua tidak begitu, nyebrang dulu, ketemu telaga, minum, baru masuk surga. Walau kana qablahu, seandainya keberadaan telaga ini ada sebelum sirat, lahalatin naru bainahu wa bainal ma, maka akan terhalang oleh neraka antara sungai Kausar dengan telaga. Jadi secara akal, ya, secara akal itu lebih tepat pendapat yang kedua. Kalau diyakini bahwa telaga itu airnya adalah aliran dari sungai Kausar yang ada di surga. Jadi dari surga mengalir keluar langsung ke telaga. Dan seandainya adanya telaga itu sebelum jembatan, berarti air yang mengalir dari surga itu kan harus ngelewatin jembatan. Padahal jembatannya itu neraka, kan nggak mungkin airnya ngelewatin neraka. Nah, maksudnya begitu. Nah, soal yang benar bagaimana ya nanti aja kalau kita sudah ke sana kita buktikan. Ya, karena memang kita tidak wajib mengetahui secara persis seperti itu, Pak. Kita hanya diwajibkan meyakini adanya. Soal posisinya di mana itu tidak harus yakin. Ya. Jadi ini tadi pendapat ulama. Yang satu berpendapat sebelum jembatan, yang satu berpendapat sesudah jembatan. Karena alasannya yang sesudah jembatan ini, air yang mengalir telaga itu air dari sungai yang adanya di surga. Gitu. Dah. Wasakhaha Qurtubi anallahu haudaini. Terkait dengan perselisihan pendapat, apakah telaga ini sebelum sirat atau sudah surat, itu Imam Qurtubi pendapatnya malah aneh lagi. Dia pendapat, loh, telaganya Rasulullah itu ada dua. Ada dua. Yang satu sebelum sirat, yang satu sesudah sirat. Gunanya ya, yang sebelum sirat ini untuk ngasih minum orang-orang yang baru bangkit dari kubur, ya. Sebelum nyebrang dia sudah minum dulu. Nah, sementara yang telaga kedua itu ketika seseorang sudah berhasil nyebrang mau masuk surga, minum dulu. Nah, ini pendapatnya Imam Qurtubi, salah seorang ulama juga. Wahtarahu Sanusi fi Syarhil Kubra. Bahkan ulama tauhid yang lain yang bernama Imam Sanusi juga mendukung pendapatnya Imam Qurtubi bahwa bisa jadi Rasulullah itu telaganya ada dua, ya. Yang satu telaga Kausar adanya di dekat surga, kita temukan setelah kita berhasil nyebrang. Yang satu telaga yang adanya sebelum kita nyebrang. Nah, baik satu atau dua bagi kita tidak masalah. Harapan kita mudah-mudahan nanti satu atau dua kita bisa meminumnya, karena sekali minum tidak akan haus selamanya. Kalau dua ya kita malah bersyukur, Pak. Bersyukurnya gimana? Bangkit dari kubur, ngumpul di padang mahsyar, menjalani hisab dan timbangan, terus sebelum nyebrang minum dulu, kan enak ya. Terus habis nyebrang, nyebrangnya ini jauh, bisa jadi selama perjalanan ini kan juga capek, perlu minum lagi sebelum masuk surga, kan malah syukur kalau ada dua ya. Seandainya ada dua kita malah bersyukur bisa minum dua kali. Ini termasuk hal yang juga wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman, karena itu termasuk berita yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsekuensi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu, di samping kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, kita juga harus membenarkan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk Rasulullah diberitakan di akhirat nanti beliau memiliki telaga ya, untuk memberi minum kepada semua umatnya. Demikian, insya Allah kita lanjutkan besok sore. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.